Sudah di-record, Dok. Bisa? Bisa, Dok. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mengenai clinical skill lab ya. Ini yang clinical skill lab ketiga mengenai anamnesis pediatrik. Jadi setelah melalui latihan ini, kalian diharapkan mampu melakukan anamnesis pediatrik sendiri nanti ya dengan benar. Kemudian mampu kalian mencatat hasil anamnesis dengan jelas serta nanti bisa melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Terus next. Slide selanjutnya, Fadli. Jadi anamnesis ini adalah yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan auto anamnesis. Kemudian apabila hal ini tidak memungkinkan kita melakukan anamnesis secara langsung, kita bisa melakukan anamnesis secara tidak langsung. Terutama pada pasien anak-anak, pasien yang sulit berkomunikasi, atau pasien dengan gangguan kejiwaan dan lain-lain ya, kita bisa melakukan anamnesis dengan secara tidak langsung, yaitu menanyakan mengenai perihal penyakit pasien kepada orang tua, wali, orang terdekat. Terus, nah dalam melakukan anamnesis ini, kita harus berupaya agar tercipta suasana yang kondusif ya, sehingga orang tua, pengantar atau narasumber kita untuk melakukan anamnesis ini dapat mengungkapkan keadaan pasien dengan jelas, wajar namun tidak panjang ya, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele. Nah, kita harus menunjukkan empati ya, sehingga kita mampu membina hubungan yang baik antara kita dengan yang kita anamnesis. Jadi empati itu adalah suatu perasaan di mana kita menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang dirasakan oleh pasien, ya. Jadi kita mengerti bahwa sakit itu tidak enak, ya. Kemudian kita mengerti bahwa pasien itu sedang banyak cobaan, gitu ya. Nah, jadi ini akan menimbulkan kepercayaan antara dokter dengan pasien. Kemudian memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya. Kemudian dokter dan pasien itu adalah orang yang sederajat, jadi ya sama kedudukannya. Kemudian kita melakukan wawancara nanti dengan enak ya. Jadi tidak satu pihak ya. Terus selanjutnya nah, kemudian kita juga dalam anamnesis harus melakukan cross check ya. Kita yang pertama kita melakukan parafrase. Jadi kita menanyakan kembali dan memeriksa kembali apakah benar yang dikeluhkan pasien ya. Jadi misalkan jadi adik Budi ini sudah panasnya 5 hari ya Pak, seperti itu ya. Jadi ditanyakan kembali.
kemudian kita lakukan pengulangan ya dalam anamnesis, demamnya naik turun ya, kemudian disertai mual dan muntah, kemudian disertai beraknya cair seperti itu ya. Jadi dibuat ringkasan tentang data yang kita peroleh dari pasien ya. Itu dilakukan nanti di akhir anamnesis. Terus selanjutnya. Nah, kemudian selain itu kita juga harus melakukan umpan balik kepada pasien ya. Jadi bila ada pertanyaan yang kita tidak paham ya, kita bisa menunjukkannya dengan sikap kita, misalkan kita mengernyitkan dahi ya. Ya, kemudian kita bisa bertanya kembali ya. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan nasihat atau informasi mengenai keadaan pasien. Ya, kemudian umpan balik juga dapat diberikan dengan cara kita menanyakan kepada pasien apakah ada penjelasan yang belum jelas dari kita ya, apakah ada pertanyaan atau gejala yang belum dia ungkapkan seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan umpan balik dalam anamnesis. Terus nah, prosedur ya, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi terhadap pasien. Nah, pada anamnesis pediatrik ini kita tanyakan nama, ya, namanya disertai dengan nama orang tua mungkin, ya, karena nama itu banyak yang sama mungkin ya. Jadi kita bisa tanyakan nama pasien dan nama orang tuanya. Kemudian umur pasien. Terkadang juga kita tanyakan tanggal lahirnya, ya. Jadi bisa ditanyakan umur atau tanggal lahir pasien, kemudian jenis kelamin, nama orang tua juga harus dicatat, ya. Kemudian alamat ditulis dengan lengkap, ditanyakan alamat dengan lengkap, jalannya apa, ya, nomor rumah berapa, kelurahan apa, gitu ya. Kemudian tanyakan umur, tadi sudah ya, pendidikan dan pekerjaan, tapi ini untuk orang tua, ya, tanyakan umur, pendidikan dan pekerjaan orang tuanya. Kemudian tanyakan juga kepada pasien agama dan suku bangsa pasien itu apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan memberikan petunjuk terhadap penyakit pasien, ya. Jadi kalau alamatnya di kota itu biasanya penyakit-penyakit yang ada di kota, ya, seperti DBD, ya. Nah, kemudian kalau dia di daerah rural atau di pedesaan, biasanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pedesaan, ya, atau dia di dekat pantai seperti itu. Maka penyakit-penyakitnya berhubungan dengan tempat dia tinggal, ya. Terus selanjutnya setelah kita menanyakan anamnesis, selanjutnya kita akan menanyakan yang membuat pasien datang mencari pertolongan medis, ya. Nah, keluhan utama ini biasanya kita bagi menjadi tiga bagian, ya, yaitu yang pertama jenis keluhannya, kemudian yang kedua intensitasnya, dan yang ketiga berapa lama atau onsetnya, ya. Jadi keluhan utama yang lengkap itu biasanya tiga ini. Jadi jenis keluhan, kemudian frekuensinya, dan kemudian onsetnya, ya. Misalkan keluhan utamanya buang air cair, ya, sebanyak 10 kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Nah, jadi itu lengkap keluhan utamanya. Jadi yang membawa anaknya ke rumah sakit adalah anaknya mengalami diare selama 3 hari dengan frekuensi 10 kali per hari, ya, seperti itu. Harus jelas keluhannya. Kemudian setelah kita tanyakan keluhan utama, nanti kita akan tanyakan riwayat penyakit sekarang, ya, berupa keluhan tambahan, keluhan yang menyertai keluhan utama, ya. Kemudian riwayat perjalanan penyakitnya bagaimana, kemudian riwayat penyakit yang pernah diderita, ya. Terus selanjutnya nah, yang penting ya pada anamnesis pediatrik ini kita juga harus menanyakan riwayat kehamilan ibu, ya. Jadi anak yang sakit ini harus ditanyakan waktu ibunya hamil itu
umur ibu saat hamil itu berapa, ya. Kemudian keadaan kesehatan ibu selama hamil itu bagaimana, ya. Jadi umur ibu hamil itu ya ada umur yang beresiko. Jadi umur 18 sampai 35 tahun itu umur yang optimal ya, umur yang baik untuk hamil. Di atas 35 tahun atau di bawah 18 tahun itu adalah kehamilan yang dianggap beresiko ya. Banyak penyakit-penyakit yang timbul pada saat ibu itu hamilnya terlalu muda atau ibu itu hamilnya pada usia yang sudah tua ya. Nah, keadaan kesehatan ibu selama hamil itu ditanyakan juga selama hamil anaknya tersebut ada atau tidak penyakit yang menyertai ya. Misalkan ibunya sakit darah tinggi atau diabetes ya. Nah, ini akan mempengaruhi kesehatan anak setelah lahir. Nah, begitu juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut. Apakah ibunya berobat dengan teratur atau tidak berobat ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ditanyakan berapa kali ibunya melakukan kunjungan antenatal kepada dokter atau kepada bidan, ya. Nah, ini yang baik adalah kunjungan antenatal itu adalah dilakukan 4 kali paling tidak, ya. Jadi 4 kali selama kehamilan. Trimester pertama 1 kali, kemudian trimester kedua itu 1 kali, dan trimester ketiga itu bulan ke-7, 8, 6, 9 itu 2 kali. Jadi paling tidak seorang ibu hamil itu harus 4 kali mengunjungi dokter atau bidan, ya. Nah, kemudian apakah ditanyakan juga ibu itu mendapatkan tetanus toksoid, ya, terutama pada kasus tetanus neonatorum. Nah, tetanus toksoid ini pemberiannya tidak setiap kehamilan, ya. Jadi cuma beberapa kali dilakukan booster cukup. Jadi tidak setiap hamil harus dilakukan pemberian tetanus toksoid. Terus, nah kemudian tanyakan juga obat-obatan yang diminum pada usia kehamilan muda, ya, pada trimester pertama. Nah, karena ada beberapa obat yang bersifat dia teratogenesis, ya. Jadi dia menyebabkan kemungkinan cacat bawaan pada kehamilan, ya, pada anak yang akan dilahirkan. Tanyakan apakah ada ibu tersebut memakan obat yang seperti ini, ya. Jadi obat-obatan yang dikategorikan D atau X untuk wanita hamil, ya. Nah, kemudian tanyakan juga kebiasaan ibu saat hamil. Apakah ibunya merokok, ya, minuman keras? Karena perilaku merokok ini dan minuman keras ini berhubungan dengan kejadian bayi lahir dengan berat badan rendah, ya. Jadi berat badan bayi kurang dari 2.500 gram, ya, kurang dari situ. Nah, kemudian tanyakan juga jarak kelahiran. Apakah jarak kelahirannya itu sedang atau sangat dekat, ya. Yang sedang itu ya 2 tahun paling tidak dari jarak kehamilan 1 dengan kehamilan kedua. Tapi kalau di bawah 2 tahun itu termasuk yang ini ya, yang jaraknya sangat dekat. Kemudian tanyakan juga jumlah kelahiran, berapa kali sudah melahirkan ibunya, kemudian termasuk riwayat aborsi ya. Kemudian ini jumlah kelahiran dan aborsi ini berhubungan dengan paritas yang tinggi. Jadi berhubungan dengan kejadian kekurangan energi protein, infeksi berulang, seperti diare dan ISPA, serta berat badan lahir rendah. Terus, nah jangan lupa juga ditanyakan riwayat kelahiran, ya. Anak ini waktu dia lahir itu tanggal dan tempat kelahirannya di mana, ya. Kemudian siapa yang menolong. Nah, yang menolong apakah petugas kesehatan, dokter, bidan seperti itu, atau lahir di rumah dengan bantuan dukun bayi atau apa gitu ya. Karena ini kadang-kadang mempengaruhi kesehatan bayinya juga, ya. Kemudian cara lahir, lahirnya apakah lahir spontan, apakah dengan bantuan alat seperti ekstraksi dengan menggunakan forceps atau cunam, atau menggunakan vakum, atau dia lahir melalui bedah sesar, ya. Nah, pada bayi yang dilakukan dengan bantuan ekstraksi forceps, cunam atau vakum, ini ditanyakan apa indikasi dilakukan itu, ya, apakah karena lahirnya macet atau apa, ya. Nah, kemudian tanyakan juga apakah anak ini dia waktu dilahirkan itu
dari kehamilan ganda ya, dari kembar atau tidak ya. Kemudian tanyakan keadaan setelah lahir. Jadi nilai Apgar-nya yang ditanya. Nilai Apgar itu adalah nilai untuk menilai apakah kondisi bayinya itu asfiksia atau tidak ya. Masih ingat ya mungkin Apgar ya. A itu appearance ya, dari penampakan tubuhnya berwarna merah yang bagus itu, berwarna biru yang atau berwarna pucat ya. Kemudian P-nya itu pulse. Jadi denyut nadi bayi waktu lahir. Yang baik itu adalah lebih dari 100, nilainya 2. Kemudian kalau dia kurang dari 100 itu 1 skornya. Ya. Nah, kalau dia tidak ada denyut itu skornya 0. Kemudian G-nya itu grimace ya. Jadi itu merupakan gerak bayi ya. Kalau bayinya menangis kuat, batuk, bersin, nah itu G-nya itu 2 berarti. Tapi kalau dia cuma bergerak sedikit ya, tidak menangis, bayinya itu cuma bergerak sedikit-sedikit, cuma mukanya aja yang ini ada gerakan mimik sedikit ya, itu nilainya 1. Tapi kalau sama sekali tidak bergerak bayi waktu lahir itu G-nya 0. Kemudian A-nya merupakan activity ya. Jadi kalau bayinya itu bergerak aktif jadi menendang, kemudian tangannya bergerak-gerak ya aktif itu nilainya 2. Nah, tetapi kalau cuma lemas ya, ekstremitasnya cuma sedikit fleksi saja, itu aktivitasnya berarti 1. Nah, kalau dia tidak bergerak sama sekali, itu aktivitasnya 0. Nah, kemudian R itu merupakan upaya untuk bernafas atau respiratory effort. Kalau bayi yang menangis kuat nilainya 2 ya. Kalau dia nangisnya lemah, nangisnya tidak teratur, jadi kadang stop, kadang nangis itu nilainya 1. Kalau tidak ada tangisan ya, tidak menangis itu nilainya 0. Nah, Apgar ini dijumlahkan dari A, P, G, A, R tadi ya. Skor normalnya 7 sampai 10. Nah, dinilai rendah kalau 4 sampai 6 ya, dan rendah sekali kalau 0 sampai 3. Nah, ini adalah tanda-tanda asfiksia ya. Kalau nilainya agak rendah atau rendah itu tandanya bayi menderita asfiksia. Terus atau gagal nafas. Nah, terus yang penting juga dilakukan adalah menanyakan morbiditas atau riwayat penyakit pada hari-hari pertama setelah lahir. Apakah ada asfiksia tadi ya, asfiksia. Kemudian trauma lahir ada atau tidak. Kemudian apakah ada infeksi intrapartum ya. Nah, kemudian apakah ada ikterus pada bayi. Jadi bayi itu normalnya dia akan berwarna kuning pada hari ketiga, timbul sampai hari kelima. Nah, apabila kurang dari 3 hari umurnya dia sudah kuning, itu bertanda tidak normal, ya tandanya tidak normal. Atau dia setelah sepekan lahir, tapi dia mulai kuning, itu tandanya tidak normal juga. Ya, jadi yang dinamakan ikterus fisiologis itu adalah bayi terlihat kuning pada hari ke-3 sampai hari ke-5 setelah dilahirkan. Kemudian tanyakan juga pada masa kehamilan, apakah hamilnya cukup bulan, atau kurang bulan, atau lebih bulan, ya. Nah, kalau cukup bulan ya bagus ya. Kalau kurang bulan mungkin bayinya prematur. Kalau lebih bulan mungkin besar masa kehamilan ya. Namanya ya bayinya besar. Nah, kemudian tanyakan berat dan panjang bayi untuk mengetahui masa gestasi atau menilai kesesuaian dengan masa gestasi, ya. Jadi berat badan bayi ditanyakan dan panjang bayi. Itu harus seimbang ya. Berapa berat normalnya usia 9 bulan, beratnya berapa normal gitu ya, panjangnya berapa. Terus next. Nah, kemudian pada anak-anak ya harus ditanyakan riwayat makan. Nah, riwayat makan ini perlu ditanyakan kepada anak-anak karena anak-anak ini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh anak ini baik dia jangka pendek ya maupun jangka panjang ya itu harus ditanyakan. Jangka pendek itu sebelum bayi sakit. Bagaimana dia makan akhir-akhir ini? Tanyakan kepada ibunya. Apakah makannya lahap ya atau tidak ya? Dan sejak bayi itu bagaimana makannya? Apakah dia selalu seperti ini atau memang dulu makannya banyak sekarang sedikit seperti itu. Nah, kemudian tanyakan kualitasnya dan kuantitas ya. Kualitas apakah sudah memenuhi semua angka kecukupan gizi
ada mengandung karbohidrat, lemak, protein, serat, ya. Kemudian kuantitasnya, ya, jumlahnya berapa kali sehari dia makan, ya, apa 1 kali atau 2 kali dia makan sehari. Tanyakan itu, ya. Terus, nah kemudian tanyakan riwayat imunisasi dasar seperti hepatitis, BCG, polio, DPT, hepatitis B dan MAMS, ya, MR, ya. Nah, ini ditanyakan apakah hepatitisnya apakah imunisasinya lengkap? Tanyakan itu, ya. Kalau hepatitis B ini diberikan paling tidak sebanyak 4 kali, ya. Jadi lahir dikasih hepatitis B, kemudian umur 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Jadi 4 kali dia harus, ya, hepatitis B. Untuk polio diberikan juga 4 kali, ya. Tapi yang wajibnya 3 kali, ya. Hepatitis 0, polio 0 itu pada lahir, kemudian polio 1 umur 2 bulan, polio 2 umur 3 bulan, polio 3 umur 4, dan dilakukan booster atau tambahan pada usia 18 bulan, ya. BCG cuma 1 kali saja dikasih pada waktu baru lahir, kurang dari 2 bulan, ya. Jadi kalau sudah lewat dari 2 bulan umur bayi tidak perlu lagi diimunisasi BCG karena kemungkinan bayi sudah terpapar dengan kuman TB, ya. Jadi kalau kurang dari 2 bulan masih perlu di BCG, tapi kalau lebih dari 2 bulan tidak perlu lagi dilakukan imunisasi BCG, ya. Nah, banyak itu. Ada imunisasi lanjutan juga, contohnya MMR, MAMS, measles, rubella, hepatitis A, ya. Kemudian tanyakan imunisasi ulangan atau booster ada atau tidak. Nah, kemudian tanyakan riwayat pertumbuhan anaknya. Bagaimana anak itu tumbuh, ya? Apakah tinggi badannya sesuai dengan umurnya, ya? Apakah berat badannya sesuai dengan umurnya, gitu. Tanyakan. Ataukah dia terlihat lebih kecil daripada teman-teman sebayanya, terlihat lebih kurus atau bagaimana? Tanyakan tentang riwayat pertumbuhan ini, ya. Kemudian status pertumbuhan anak ini bisa kita lihat pada kurva, ya. Kalau pada balita, di situ akan ada umur anak, berat badan dan tinggi badan, ya. Kalau berat badannya di bawah garis merah itu di kartu itu berarti dia dalam tanda fase waspada, ya. Jadi harus ditelaah lebih lanjut kalau dia berada di bawah garis merah. Terus, nah riwayat perkembangan yang perlu ditanyakan pada anak adalah yang pertama riwayat perkembangan motorik kasar, ya. Contohnya berlari, berjalan, melompat, ya, mengangkat kaki 1. Nah, itu motorik kasar. Tanyakan apakah anaknya itu sudah bisa atau belum sesuai dengan umur, ya. Kalau umur 15 bulan atau sampai 18 bulan dia sudah bisa berjalan. Ya, umur 2 tahun dia sudah harus bisa melompat dengan 2 kaki, ya. Umur 3 tahun sudah bisa berdiri dengan 1 kaki, misalkan seperti itu, ya. Tanyakan apakah dan dinilai apakah sesuai dengan umurnya atau tidak. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Motorik halus ini misalkan seperti memegang pensil, memakai baju sendiri, mengancingkan baju sendiri, kemudian dia memegang sendok. Nah, tanyakan pada anaknya, apakah sudah dia berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan motorik halus, ya. Kemudian perkembangan sosial dan personal. Tanyakan apakah dia mau berteman dengan orang lain, ya. Bagaimana sikapnya, ya. Kemudian perkembangan bahasa dan adaptif. Nah, ditanya apakah dia sudah bisa berbicara atau belum, sudah lancar belum berbicaranya, seperti itu, sesuai dengan umurnya. Terus, nah pada anak usia sekolah ini perlu ditanyakan juga, ya, perkembangan dan bagaimana prestasi belajar anak. Apakah anaknya sudah bisa membaca umur kelas 2 SD, kelas 3 apa sudah bisa membaca atau sudah bisa berhitung, seperti itu, ya. Kemudian pada anak-anak yang usianya 8 sampai 14 tahun, tanyakan apakah sudah mengalami menars atau telars, ya. Kalau menars itu menstruasi yang pertama kali, kalau telars itu berhubungan dengan
kematangan payudara, ya. Jadi berhubungan dengan kelainan endokrin. Nah, ada yang terlalu cepat menarche-nya. Jadi umur di bawah 8 tahun sudah mens, itu namanya pubertas precox namanya. Jadi pubertasnya terlalu dini. Ada juga yang mengalami kelambatan pubertas. Ini biasanya berhubungan dengan kelainan endokrin. Kemudian pada umur tersebut, ya, umur 8 sampai 14 tahun, tanyakan apakah sudah tumbuh rambut pubik, ya. Tanyakan. Kalau umur 10 sampai 14 tahun, ya, karena ini berhubungan dengan kelainan endokrin. Ya, kalau dia ada kelainan, ya. Kemudian tanyakan ada atau tidak kelainan tingkah laku dan emosi. Apakah anaknya itu cenderung mengurung diri, tidak ceria, ya, seperti itu, ya. Apakah dia terpengaruh budaya asing, seperti itu. Apakah dia kecanduan main game, main gadget. Nah, ini di sini. Tanyakan, ada tidak kelainan tingkah laku dan emosi. Terus, nah, berikut ini adalah checklist yang harus kalian pahami mengenai hal-hal ini, ya. Terus next. Yang pertama adalah kalian harus menguasai item interaksi dokter dengan pasien. Jadi kalian harus bisa mengucapkan salam pada awal wawancara, ya. Kemudian setelah itu persilakan duduk berhadapan. Jadi pasien dengan pendampingnya dipersilakan duduk. Setelah kalian sama-sama duduk, baru perkenalkan diri. Nah, kemudian dilakukan inform, yaitu menjelaskan kepentingan anamnesis yang nanti kita akan lakukan, ya, berkenai dengan penyakit sang anak. Jadi diinformasikan, Bapak, Ibu, nanti kita akan melakukan wawancara sedikit. Kami akan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan penyakit anak, gitu, ya. Diinformasikan seperti itu. Mungkin ini bersifat pribadi pertanyaannya, ya. Jadi mungkin bersifat pribadi tapi kita akan simpan rahasia ini, tidak akan keluar dari ruang praktek, gitu bilangin, ya. Nah, kemudian setelah kita informasikan, kita consent, jadi meminta izin untuk melakukan anamnesis. Ya, jadi setelah kita jelaskan tujuan dari kita melakukan anamnesis untuk menegakkan diagnosis dan melaksanakan tata laksana, ya. Nah, kemudian kita minta kesediaan. Jadi tanyakan apakah Bapak dan Ibu bersedia melanjutkan pemeriksaan, seperti itu, ya. Jadi harus diinformasikan dan di consent, diminta izin untuk melakukan anamnesis. Terus, nah, kemudian yang ini, ya, prosedurnya jangan lupa. Yang pertama tadi tanyakan identitas pasiennya, ya. Tanyakan nama anak dan nama orang tua. Jangan lupa pakai bin, gitu, ya, biar lengkap, ya. Karena nama itu kadang sama, nama anak satu dengan yang lain, tapi berbeda nama ayahnya. Kemudian umur juga, umur anak dan umur orang tua juga berapa, ya, ditanya dua-duanya. Jadi kalau pada anamnesis anak seperti ini memang orang tua tidak lepas, ya, harus selalu ikut, ya. Kemudian jenis kelamin, ya, ini dicatat saja, tidak perlu ditanyakan. Kemudian alamat lengkap ditanyakan, ya, alamat lengkapnya di mana, ya. Kemudian pendidikan dan pekerjaan orang tuanya ditanya, ya, agama dan suku bangsa, ya. Nah, kemudian apakah anak itu tinggal sendiri sama orang tuanya atau dia dititip pada orang lain, penting juga ditanya, ya. Karena anak-anak yang dititipkan itu ya belum tentu sebaik orang tua yang menjaganya, ya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian apakah orang tuanya dua-duanya bekerja? Nah, ini perlu ditanya juga, ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana kesehatan anak itu berhubungan dengan dengan orang tua, ya. Kemudian boleh juga ditanya orang tuanya merokok atau tidak, ya. Nah, ini ditanya, ya. Nah, kemudian kita tanyakan riwayat penyakit sekarang. Yang pertama kita tanyakan keluhan utama, ya. Tadi ada 3 komponen, jenis keluhannya apa. Kemudian yang kedua frekuensinya seberapa sering, seberapa hebat atau seberapa berat. Kemudian yang ketiga adalah onsetnya, sudah berapa lama dia menderita keluhan tersebut, ya. Nah, dilakukan cross check dan pastikan itu merupakan keluhan utama. Jangan lupa di cross check, harus ditanya ulang. Kemudian setelah kita mendapatkan keluhan utama, tanyakan adakah keluhan yang menyertai keluhan utama, keluhan tambahan, ya. Kemudian selanjutnya kita akan menggali informasi tentang riwayat penyakit sekarang, yaitu kita tanyakan bagaimana sudah berapa lama sakitnya, ya, gejala itu timbul.
kemudian sifat gejalanya bagaimana ya, lokalisasinya ada tempat-tempat tertentu atau tidak yang nyeri atau yang sakit, kemudian berat dan ringan gejala ya, kemudian hal-hal yang mendahului ada atau tidak, kemudian apakah keluhannya pertama kali atau sudah sering, kemudian apakah ada saudaranya yang lain yang juga ikut sakit seperti ini, tanyakan ya, apakah ada upaya pengobatan dan hasilnya bagaimana. Nah, kemudian tanyakan juga riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien. Dia pernah sakit apa dulu. Kemudian yang 11 menggali informasi tentang riwayat kehamilan ibu, ya tadi sudah kita jelaskan. Selama hamil bagaimana, apakah ada faktor resiko, umur ibu saat hamil, kemudian penyakit ibu saat hamil, berapa kali dilakukan ANC, ya, atau kunjungan selama kehamilan. Kemudian apakah ada imunisasi dan obat-obatan yang diberikan kepada ibu tersebut ya. Terus nah, kemudian yang ke-12 menanyakan riwayat kelahiran pasien ya. Jadi pasien itu lahirnya normal atau tidak ya. Dia per vaginam atau per abdominal ya. Nah, kemudian siapa yang membantu persalinan bayi, di mana terjadi persalinannya, berapa berat badan dia waktu lahir, panjang badannya, kemudian Apgar skor bayi ya. Nah, kalau dia nggak ingat, ya tanya saja bayinya itu waktu lahir, anaknya tersebut langsung nangis atau tidak. Ya, kalau dia langsung nangis berarti Apgarnya baik, antara 7 sampai 10. Kalau dia tidak menangis berarti Apgarnya buruk ya, di bawah 6 ke bawah, 6 ke bawah. Dia itu berarti tidak menangis bayinya. Nah, kemudian gali informasi mengenai riwayat makan anak ya, bagaimana kuantitasnya, jumlahnya, apa sepiring, setengah piring atau sedikit dia makan ya. Kemudian kualitas makanan, apakah mengandung semua sayur, buah, kemudian protein ya, karbohidrat, lemak ya, seperti itu. Nah, kemudian kita gali informasi mengenai ASI, pemberian ASI ya, apakah diberikan ASI secara eksklusif. Jadi pemberian ASI secara eksklusif ini adalah pemberian ASI saja untuk 6 bulan pertama ya. Jadi selama 6 bulan pertama bayi lahir itu sampai umur 6 bulan tidak boleh diberikan makanan lain kecuali ASI ya. Karena usus bayinya belum siap kalau makan makanan pendamping ya. Nah, kemudian makanan pengganti ASI apa kalau ada? Kalau dia tidak ASI, dia pakai susu apa susu kedelai atau susu sapi ya. Nah, kemudian makanan pendamping ASI diberikan kapan? Ya, itu ditanyakan. Nah, kemudian jangan lupa menanyakan riwayat imunisasi. Terutama 5 imunisasi wajib, yaitu hepatitis B, polio, BCG, DPT, ya, ada 5 ya, hepatitis B, polio, BCG, DPT, dan campak. Ya, satu lagi. Nah, kemudian gali informasi mengenai riwayat pertumbuhan pasien. Apakah pasien itu tumbuhnya baik, ya? Apakah berat badan dan panjang badannya sesuai dengan umur? Ya, kalau kita ada yang berdasarkan WHO, ada yang berdasarkan orang Indonesia. Kemudian tanya informasi mengenai riwayat perkembangan pasien, dari motorik kasar, motorik halus, sosial, dan bahasa. Ya, kalau ada masalah di sini, ini perlu dirujuk ke dokter spesialis atau klinik tumbuh kembang. Ya, terus selanjutnya. Nah, jangan lupa setelah melakukan anamnesis, lakukan kembali cross check atau paraprase. Ya, dia lakukan paraprase. Jadi ini harus dilakukan karena untuk memeriksa kembali apakah hasil atau kesimpulan dari anamnesis kita ini sudah benar ya. Dilakukan pengulangan apa yang mungkin kurang ya, apa yang mungkin kurang jelas. Kemudian lakukan umpan balik. Jadi menanyakan hal-hal yang kurang jelas kita tanyakan kepada pasien, atau pertanyaan kita ada yang masih kurang jelas kita tanyakan lagi ya. Kemudian mencatat semua hasil anamnesis. Nah, ini yang penting. Karena hasil anamnesis ini merupakan bagian yang sangat krusial. Dari anamnesis ini kita bisa menyingkirkan hampir 80% penyakit ya. Jadi sudah 80% ini anamnesisnya ini. Apa diagnosisnya dari anamnesis yang baik itu.
Jadi harus dicatat. Jadi semua itu sesuai dengan kerangkanya ya. Identitasnya harus dicatat, keluhan utamanya harus dicatat, keluhan tambahannya harus dicatat, riwayat perjalanan penyakitnya sekarang harus dicatat ya. Yang dicatat itu yang positif saja, yang mendukung diagnosis kita ya. Kemudian kita simpulkan atau menginterpretasikan hasil anamnesis. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita simpulkan. Kita simpulkan itu ya kita laporkan. Kalau kalian ujian laporkan kepada pengujinya ya. Atau kalau kalian sudah jadi dokter, kalian simpulkan, kalian berikan kepada pasiennya. Jadi disimpulkan, Bapak, Ibu datang ke sini karena anaknya demam sudah 3 hari gitu ya. Kemudian disertai dengan BAB cair sudah 10 kali sehari seperti itu ya. Disimpulkan ya. Nah, kemudian dalam melakukan anamnesis harus percaya diri ya. Jadi kalian percaya diri ini dimulai dengan persiapan yang baik ya. Kemudian percaya diri ini juga ditunjukkan oleh perilaku anggota badannya. Jadi kita bersikap menampakkan muka ya yang sopan ya. Kemudian kita bersikap empati. Jadi memberitahu atau bersikap seolah-olah kita ikut merasakan apa yang pasien rasakan ya, memahami lah istilahnya ya. Kemudian tidak menginterogasi. Jadi bertanyanya itu dengan pertanyaan yang baik. Jadi tidak bertanya seperti menanyai orang yang bersalah, itu bukan, itu namanya interogasi ya, interogasi ya. Nah, kemudian kita akhiri anamnesis dengan sikap yang baik ya. Jadi Bapak mungkin nanti akan lanjutkan dengan tulisan penunjang seperti itu. Jadi akhiri anamnesisnya dengan sikap yang baik. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya adik-adik sekalian? Silakan. Andika, Fresilia, Nadia, Angela. Udah jelas? Sudah, Dok. Tidak ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Oh, belum ada ya. Nah, untuk pertemuan kedua ya, untuk pertemuan kedua, kapan pertemuan keduanya? Besok atau besok, Dok. Nah, sepertinya tidak sempat melakukan ini ya, melakukan sendiri dan membuat video kayaknya nggak sempat ya. Jadi nanti besok kita akan berlatih via Zoom ini saja ya. Jadi satu orang jadi dokter, satu jadi pasien, satunya menilai. Oke? Jadi kita lakukan via Zoom untuk praktek langsungnya besok ya. Untuk anamnesis pediatrik ini. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.